Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang ciri-ciri sembuh asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman. Jadi tanda-tanda awalnya saya sembuh asam lambung dan anxiety itu saya ceritakan di sini teman-teman. Nah, ciri-ciri awal, lidah atau mulut kita itu kembali normal ya teman-teman. Jadi tidak asam lagi, tenggorokan tidak mengganjal, dada tidak panas. Itu ciri-ciri awal sembuh asam lambung teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau sudah merasakan hal yang saya rasakan, berarti teman-teman itu sudah sembuh. Nah, apa itu yang saya rasakan? Ya, itu tadi teman-teman. Mulut, tenggorokan, dada sudah nggak panas, mulut tidak asam, tenggorokan tidak mengganjal. Itu ciri-ciri awal sembuh asam lambung teman-teman. Dan perut itu kembali nyaman ya teman-teman, tidak begah, tidak kembung, tidak mules, tidak nyeri. Itu awal-awal yang bagus teman-teman. Itu tanda-tanda bahwa asam lambung kita itu sudah mulai membaik ya teman-teman. Walaupun memang kadang-kadang itu kita itu merasakan teman-teman, merasakan, tapi nggak masalah, yang penting intensitasnya itu tidak sering teman-teman. Saya juga waktu awal-awal mau sembuh itu tiba-tiba itu celkit gitu, tapi kalau anxiety sudah hilang itu kita itu sudah tidak mikir lagi teman. Jangan-jangan ini sakit berat, jangan-jangan ini sakit itu gitu teman. Jadi intinya teman-teman itu kalau sensasi di mulut sudah nggak asam, sama tenggorokan sudah nggak mengganjal, itu teman-teman itu mendekati kesembuhan ya. Nah, dan untuk anxiety-nya ya teman-teman, kalau untuk anxiety-nya itu kita itu kembali mulai semangat kerja teman-teman, semangat hidup, mempunyai keinginan. Contohnya saya teman-teman, saya dulu itu waktu sakit itu nggak, sama sekali nggak punya keinginan untuk kerja, memikirkan anak istri itu nggak punya teman-teman. Jadi saya itu mikir ke dalam tubuh terus. Saya itu mikir kapan saya sembuh, kapan saya sembuh. Nah, kalau dipikir-pikir seperti itu terus teman-teman, teman-teman itu nggak sembuh-sembuh ya malah. Soalnya kan masih merenung terus. Jadi teman-teman itu harus dilawan. Contohnya seperti saya teman-teman. Saya waktu kambuh asam lambung itu berat sekali teman-teman. Berat sekali. Saya itu kembali lagi ya, kembali lagi mikir ke tubuh, mikir ke dalam diri, tidak memikirkan anak istri. Itu pokoknya teman-teman harus dilatih ya. Jadi kalau ada perasaan seperti itu langsung alihkan teman-teman, alihkan. Contohnya saya itu membuat kerajinan, kalau teman-teman ada tanaman bisa nyiram tanaman, itu dialihkan teman-teman. Saya itu teman-teman, walaupun sakit ya, saya alihkan teman-teman, saya alihkan ke ladang, bantu orang tua. Ya jangan berat-berat dulu teman-teman. Kalau kita berdiam diri terus di kamar itu malah kita itu lama sembuhnya teman-teman. Soalnya tidak ada aktivitas dan tidak terkena sinar matahari, atau kita itu tidak bisa berkeringat ya. Soalnya waktu saya kena asam lambung itu tubuh itu dingin terus teman-teman. Nah, di kalian itu wajib berjemur teman-teman setiap hari. Saya itu setiap hari berjemur, jalan-jalan, kalau ngos-ngosan berhenti, begitu teman-teman. Terus saya lakukan seperti itu. Saya itu sudah 9 bulan ya sakit ini. Bahkan sampai sekarang itu saya masih berobat di psikiater teman-teman. Tapi untuk malamnya aja, yang pagi sudah enggak. Dosisnya itu sudah dikurangi lah teman-teman. Itu ya teman-teman ya, tanda-tanda sembuh asam lambung. Perut kita itu sudah nggak kembung, dan makan apa aja itu sudah enak gitu, sudah nggak ada sensasi teman-teman. Itu tanda-tanda sembuhnya teman-teman. Dan BAB kita itu kembali
normal ya, padat, nggak encer gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Soalnya waktu saya dulu masih sakit asam lambung, saya makan pepaya itu BAB saya itu masih ada pepayanya teman-teman. Nah, itu berarti ada masalah di pencernaan. Dan saya itu sampai minta ke dokter ya, dok, obat yang bagus buat pencernaan itu apa? Ya semua bagus teman-teman, kata dokter seperti itu ya. Dan saya dikasih itu lansoprazol, omeprazol gitu ya, sama lah pokoknya semuanya itu yang berbentuk gel-gelan. Kita nggak usah gini teman-teman, ini pengalaman saya, kita itu nggak usah pindah-pindah dokter sini dokter sana, sama teman-teman, kita itu obatnya itu sama, dikasihnya itu sama ya, seperti itu lagi, paling penurun asam lambung, paling penurun asam lambung. Nah, sedangkan asam lambung itu kalau kita cemas, asam lambung itu meningkat teman-teman. Nah, kalau meningkat, sensasi muncul lagi. Kapan teman-teman bisa sembuh kalau teman-teman itu cemas terus, iya kan? Makanya kalau teman-teman tidak bisa mengendalikan kecemasan, teman-teman itu ya harus pergi ke psikiater. Kalau nggak bisa, seperti saya tuh sama sekali nggak bisa mengendalikan kecemasan saya teman-teman. Jadi saya itu berobat ke 2 dokter sekaligus ya, dokter poli dalam sama psikiater teman-teman. Sampai sekarang yang poli dalamnya itu sudah nggak kontrol lagi karena perut saya sudah normal, sudah enakan. Tinggal saya berobat ke psikiater, soalnya obat psikiater itu nggak bisa langsung putus sembarangan, harus dokter ya yang memutus obat itu. Kalau kita putus secara langsung nanti mood swing katanya, jadi nanti kecemasannya itu malah kambuh lagi ya. Jadi saya itu minumnya itu dosisnya dikurangi sedikit teman-teman. Sampai sekarang itu saya masih minum. Nah, itu. Jadi ciri-ciri sembuh asam lambung itu ada di menit pertama tadi teman-teman ya. Mulut sudah nggak asam, tenggorokan nggak mengganjal, dada sudah nggak panas, sudah nggak kembung, begah. Itu tanda-tanda kita sudah sembuh dari asam lambung. Kalau dari kecemasannya, teman-teman itu sudah semangat lagi hidupnya, semangat kerja, lebih bisa bercanda sama anak istri. Kalau belum punya anak istri, bisa bercanda sama temen. Nah, itu ciri-ciri kita sembuh dari asam lambung. Begitu ya teman-teman. Mungkin video kali ini segini dulu, soalnya saya belum sarapan ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.